Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gaid Sazira Sofa dengan NIM 24042186 akan membuat video tanya jawab tentang perbandingan web antara organisasi publik atau pemerintah dan organisasi swasta. Kemudian penerapan SIM dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintah daerah dan yang terakhir tentang penerapan SIM dalam dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana perbandingan fitur web organisasi publik dan organisasi swasta dapat digunakan untuk mengukur tingkat inovasi sistem informasi manajemen SIM pada masing-masing sektor. Berikan contohnya. Perbandingan fitur web antara organisasi publik dan swasta dapat menunjukkan seberapa jauh inovasi SIM diterapkan, karena website menjadi representasi dari kualitas layanan digital organisasi. Transparansi informasi publik wajib menyediakan informasi anggaran, laporan kinerja, swasta fokus pada promosi produk atau layanan. Kemudian kemudahan akses, apakah responsif, ramah pengguna, dan tersedia dalam banyak bahasa. Integrasi layanan, misalnya web publik terhubung dengan e-government seperti Dukcapil, swasta terhubung dengan CRM dan payment gateway. Contohnya seperti situs pemerintah daerah menyediakan fitur tracking, perizinan, dan kanal aduan masyarakat. Situs perusahaan swasta seperti marketplace memiliki fitur personalisasi rekomendasi, integrasi pembayaran, dan live chat 24 jam. Pertanyaan kedua, jelaskan alur kerja sistem informasi manajemen dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintah daerah, mulai dari pendaftaran hingga terbitnya izin. Alur kerja SIM perizinan terpadu biasanya meliputi registrasi akun masyarakat melalui web atau perangkat mobile. Yang kedua, pengisian formulir perizinan secara digital, termasuk unggahan dokumen persyaratan, kemudian validasi berkas otomatis menggunakan sistem, format atau kelengkapan. Kemudian ada verifikasi petugas dinas terkait melalui dashboard internal. Dan selanjutnya, koordinasi lintas instansi dilakukan secara digital melalui sistem terpadu, misalnya perizinan penggunaan melibatkan PU, BMN, Disdak, dan lain-lain. Kemudian pembayaran distribusi dilakukan secara online dan penandatanganan elektronik oleh pejabat wewenang. Dan yang terakhir, penerbitan izin digital dikirim otomatis ke email atau akun pemohon. Pertanyaan ketiga, apa saja masalah klasik dalam pelayanan perizinan sebelum adanya SIM dan bagaimana SIM menjadi solusi atas masalah tersebut? Masalah sebelum SIM yaitu proses panjang dan birokratis, banyaknya berkas fisik yang mudah hilang, kurangnya transparansi status permohonan, adanya potensi pungutan liar, atau karena proses tatap muka, kesulitan koordinasi antar instansi. SIM sebagai solusi yaitu digitalisasi menghilangkan ketergantungan pada kertas, tracking service meningkatkan transparansi, dan kemudian integrasi antar instansi mempercepat verifikasi, dan pembayaran elektronik menutup celah pungli. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana penerapan SIM di dunia pendidikan dan perguruan tinggi meningkatkan efisiensi akademik dan mutu pelayanan akademik. SIM pendidikan mencakup modul akademik, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, dan perpustakaan. Peningkatan efisiensi yang diberikan yaitu KRS online memudahkan mahasiswa tanpa harus antri. Kemudian integrasi data nilai dan presensi memudahkan dosen melakukan rekap otomatis. Sistem keuangan digital mempercepat pembayaran UKT, registrasi, dan beasiswa. Kemudian sistem informasi akreditasi memfasilitasi penyusunan borang secara otomatis dari data. Dan yang terakhir, dashboard pimpinan menampilkan data real-time untuk pengambilan keputusan. Pertanyaan kelima, sebutkan dan jelaskan tipe inovasi teknologi yang paling umum digunakan dalam SIM modern pada organisasi publik dan swasta. Tipe inovasi teknologi yang paling umum digunakan dalam SIM adalah yang pertama cloud computing, menyimpan data secara terpusat dan dapat diakses dari mana saja. Kemudian mobile based service adalah aplikasi yang mempermudah akses layanan publik atau swasta melalui smartphone. Kemudian AI digunakan untuk chatbot layanan, analisis data pelanggan, prediksi kebutuhan layanan. Kemudian Big Data Analytics dipakai untuk analisis tren, riset kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kemudian Internet of Things dipakai pada Smart City, sensor publik, dan manajemen fasilitas. Pertanyaan keenam, jelaskan indikator yang digunakan untuk menilai ketepatan mahasiswa dalam menganalisis inovasi SIM berdasarkan kriteria penilaian non-tes, ringkasan, observasi, dan analisis kasus. Indikator yang digunakan untuk menilai ketepatan mahasiswa dalam menganalisis inovasi SIM adalah yang pertama indikator kelengkapan isi, apakah mahasiswa membuat aspek fitur, manfaat, kendala, dan konteks organisasi. Kemudian kualitas ringkasan, sejauh mana mahasiswa mampu memadatkan materi agar tetap informatif. Yang selanjutnya, ketajaman analisis kasus, kemampuan menghubungkan teori SIM dengan praktik lapangan.
Selanjutnya, keakuratan data. Apakah menggunakan sumber valid seperti web resmi, dokumen kebijakan, ataupun hasil observasi. Pertanyaan ketujuh. Bandingkan pendekatan organisasi publik dan swasta dalam mengembangkan SIM, serta jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Yang pertama, pada organisasi publik, berfokus pada pelayanan masyarakat, aturan regulasi, dan transparansi. Kemudian anggaran berasal dari APBD atau APBN. Inovasi harus melalui mekanisme birokrasi dan tender. Prioritas pada akuntabilitas dan keamanan data publik. Kemudian pada organisasi swasta berfokus pada efisiensi, profit, dan kepuasan pelanggan. Kemudian budget fleksibel dan inovasi lebih cepat. Berani mencoba teknologi baru, AI, CRM, Big Data. Pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana observasi lapangan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi SIM dalam suatu instansi. Apa saja aspek yang harus dicatat? Observasi lapangan penting karena memberikan data nyata tentang penggunaan SIM. Aspek yang harus dicatat yaitu alur layanan aktual, apakah sesuai SOP digital atau tidak. Kemudian interaksi pengguna dengan sistem, apakah mudah digunakan, ada kendala teknis atau tidak. Selanjutnya, kecepatan pelayanan sebelum dan sesudah SIM. Peran petugas, apakah mereka memanfaatkan SIM secara maksimal. Dan selanjutnya, fasilitas pendukung, jaringan internet, perangkat komputer, dan ruang layanan. Selanjutnya yaitu integrasi antar sistem, apakah SIM terhubung dengan sistem lain, dokumen atau pelayanan, apakah digital, terstandarisasi dan valid. Kemudian terakhir, kepuasan pengguna, masyarakat atau pegawai sebagai pengguna akhir. Sekian tanya jawab yang dapat saya lakukan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.